Man ana, man ana, man ana laulaku. Saat nisfu Sya'ban, boleh nggak puasa saat nisfu Sya'ban? Terima kasih. Kalau perintahnya kuat namanya wajib, lawannya haram. Kalau perintahnya enggak kuat namanya sunat, lawannya makruh. Kalau perintahnya antara kuat dan enggak kuat namanya sunat muakkad atau sunnah muakkadah. Kalau enggak disuruh dan enggak dilarang namanya mubah. Saya anjurkan bagi pemula jangan dulu baca fikih banyak-banyak Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, pusing. Dalami saja fikih Syafi'i dulu. Beli judulnya Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Sulaiman Rasyid dapat gelar ijazah Al-Azhar tahun 1935 dari Lampung. Sulaiman Rasyid namanya, termasuk ulama hebat dari Indonesia. 1935 dia udah tamat dari Al-Azhar. Fikih itu untuk pemula. Ntar kalau sudah matang fikih itu, baru silakan mau baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah, mau fikih macam-macam. Tapi punya basic dulu. Kalau enggak nanti bingung. Nah, ini tentang masalah. Disitulah baru paham. Oh, ini kuat, wajib. Ini enggak kuat, sunat. Ini antara kuat dan tidak kuat, sunat muakkad. Ini tidak disuruh dilarang, mubah. Nah, puasa nisfu Sya'ban ini anakku bukan wajib tapi sunat. Maka bagi yang sanggup sehat puasalah. Bagi yang tidak sanggup ya nggak apa-apa. Tapi kita kan sudah diberi Allah umur panjang, badan sehat, ya puasa. Belum tentu tahun depan kita masih hidup lagi. Mungkin kita hidup tapi sudah tidak sehat. Mungkin sehat tapi nggak hidup. Mana bisa Pak Ustadz sehat nggak hidup? Iya juga ya. Oleh sebab itu maka anggaplah ini bulan Sya'ban terakhir bagimu. Hai Abdul Somad, ini bulan Sya'ban terakhir bagimu, beramallah engkau. Setelah ini kau akan mati. Maka kita akan semangat dalam beramal. Anggap ini bulan Sya'ban terakhir. Termasuk Ramadan, ini Ramadan terakhir. Sholli wa salatuka wa anta muwaddi'. Salatlah engkau seakan-akan itu salatmu untuk terakhir kali. Maka kau akan sangat khusyuk. Besok subuh seakan-akan itu subuh terakhir. Akan sangat khusyuk insyaallah. Nah, ini tentang masalah mengisi bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Selain Ustaz Subar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal ini saya jelaskan soal muqadasah. Saya sebagai salah seorang yang cara saya kemudian pada saat itu bagaimana? Apakah sebelum kita menjalankan sholat sunnah bagian ya bagian dari selama berjalan doa atau bagaimana cara terima kasih. Sepakat 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama mazhab Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah. Kedua mazhab Maliki meninggal tahun 179 Hijrah. Ketiga mazhab Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Keempat mazhab Hambali meninggal 241 Hijrah. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa sholat yang lama dulu tertinggal, kalau sekarang hijrah dan taubat maka mesti diganti di qadha. Tidak ada ikhtilaf. Kalau ada ustadz yang ceramah taubat ya taubat aja, yang lalu biarlah berlalu, jangan diulang lagi, cukup dengan istighfar. Itu bukan pendapat 4 mazhab, tapi dia ambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, nggak perlu qadha, istighfar aja selesai. Astaghfirullah, selesai. Rabbal baraya, selesai. Saya tidak setuju dengan itu. Maka saya selalu menyampaikan, saya pegang ikut 4 mazhab, sholat yang tinggal wajib diqadha. Nah, teknisnya gimana? Selesai sholat isya tadi, zikir, doa, ba'diyah.
selesai ba'diyah, laksanakan 1 qadha isya. Niatnya di mana? Niat di dalam. Allahu Akbar. Saya kalau nggak dilafalkan rasanya nggak seret Pak Ustaz. Oke, lafalkan. Usolli fardal isya 4 raka'atin qadha'an. Qadha'an, bukan qoboan. Usolli fardal isya 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Tapi jangan kuat-kuat, nanti ketahuan. Allahu Akbar. Besok subuh gitu lagi. Usolli fardhas subhi rak'ataini qadha'an. Tapi kalau bisa jangan di masjid, nanti menimbulkan fitnah. Nanti kawan berbisik, setelah subuh kan nggak ada ba'diyah. Iya, itu kenapa? Nampaknya ISIS. Menimbulkan fitnah. Tangkap anti NKRI ini, tangkap. Jangan. Nah, setelah itu habis duha, bagus. Sholat subuh itu qadha'nya setelah masuk waktu duha, bagus. Lalu kemudian zuhur, gitu juga zuhur. Berapa lama Pak Ustaz? Ya hitung sendiri. Mulai taubat kapan? Baru sekitar 4 tahun Pak Ustaz. Umur sekarang berapa? 44. Berarti akil balik 10. 30 tahun ganti. Hitung 2017 berarti 2027, 2037, 2047. Sulit sekali Islam itu. Enggak sulit. Apa sulitnya? Itu kan simple, sederhana. Coba tanya dokter, berapa energi yang dihilangkan dengan sholat 4 rakaat dengan orang lari-lari atau jogging atau nonton band? Itu berapa energi yang dihilangkan? Cuman kenapa berat? Setannya. Dan setan nggak usah disalahkan, itu memang sudah SOP dia. Ini orang banyak nyalahkan setan. Ini setan. Kadang kita kasihan juga nengok setan nih. Dia sebetulnya nggak terlalu salah. Bahkan mungkin setan nggak menggoda kita. Kita aja yang terlalu GR digoda setan. Oleh sebab itu maka laksanakan. Nah, ini tentang masalah qadha. Baik dilaksanakan. Gimana Pak Ustaz kalau meninggal? Baru qadha 2 tahun meninggal. Mudah-mudahan Allah. Ana inda husni dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Puasa yang tinggal qadha. Ustadz Somad emangnya pernah ninggalin puasa? Pernah. Ustadz dulu preman, saya nggak preman. Ninggalin puasa kan nggak mesti jadi preman. Saya dulu nggak preman, cuman datang teman bawa soto Medan. Mat. Iya juga. Sekarang baru ingat, saya ganti dah. Ganti. Sholat pun begitu juga, diganti. Kalau ragu Pak Ustadz, antara 15 hari dengan 10, pakai yang 15. Maka yang 10 lunas, sisanya jadi amal sunnah. Sholat saya ragu Pak Ustaz, antara 12 tahun atau 32 tahun. Itu bukan ragu, salah ngitung itu. Maka ganti perhitungan terbanyak. Setelah itu minta, lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri penghuni surga. Kalau kita merasa diri kita berdosa, kita akan meleleh air mata dan merasa tak layak masuk surga. Tapi kalau sudah merasa penghuni surga, orang lain semuanya penghuni neraka. Neraka. Surga yang luas itu isinya cuma 3. Dia, istrinya, sama gurunya. Lain masuk neraka. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku juga enggak kuat masuk neraka. Nah, ini kan membingungkan ini. Mau masuk surga, kamu masuk surga ya? Maaf ya Allah, enggak layak masuk. Kalau gitu masuk neraka, panas ya Allah. Jadi nanti maunya di mana? Ya surgalah, tapi masuk malu-malu. Nah, ini tentang masalah kita merasa diri kita ini banyak dosa. Kalau ngelihat anak kecil, oh anakku anak kecil, engkau belum ada dosa, aku sudah bergelimang dosa. Kalau saya melihat bapak yang sudah tua, bapak sudah tua, aku belum tentu umurku sampai seperti bapak. Ngelihat orang kafir, ente kafir. Tapi kalau ente dapat hidayah, masuk Islam, maka amal ente diulang dari 0, bersih. Di dunia ini yang amalnya diulang dari 0, 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari 0 ya Pak. Ulang.
Oleh sebab itu maka bersyukurlah kita, tapi jangan merasa diri kita ini suci. Wallahu a'lam bishawab.